Pada orang yang belum mengalami kebangkitan spiritual, energi kundalini akan berada pada posisi dorman dan berdiam di ujung tulang ekor atau cakra muladhara. Saat kebangkitan spiritual terjadi, maka energi kundalini akan ikut terbangun dan naik, lalu merambat melalui 3 jalur dalam tubuh di sepanjang area tulang belakang manusia, yakni jalur susumna, jalur ida, dan jalur pinggala. Ketika energi kundalini ini bangkit, maka cakra-cakra di tubuh, terutama 7 cakra utama, ini akan ikut dibersihkan dan diseimbangkan, sehingga manusia menjadi sehat dan kesadarannya mengalami peningkatan. Nah, proses ini akan terus berlanjut sampai tujuan akhir spiritual tercapai. Tujuan akhirnya adalah pencerahan atau bersatunya energi kundalini dengan Atman di cakra mahkota manusia, sehingga membuka kesadaran manusia seluas-luasnya terhadap alam semesta. Ketika kesadaran manusia terbuka dan terkoneksi penuh dengan alam semesta, maka manusia akan menjadi sangat selaras dengan hukum alam, dan ia akhirnya bisa menyadari bahwa dialah khalifah atau wakil Tuhan di bumi yang bertugas mengelola bumi sebagai manusia yang murni dengan misi jiwanya masing-masing. Namun kadang manusia yang mempelajari dan menekuni spiritual itu tidak semuanya bisa sampai ke tujuan ini. Di Indonesia, spiritual itu masih banyak yang diidentikan dengan supranatural karena memang faktor budaya yang masih klinik dan unsur mistisnya yang masih kuat. Ditambah lagi, media di Indonesia itu lebih suka mengait-ngaitkan spiritual sebagai supranatural ketimbang dengan hakikat aslinya. Selain itu, faktor masuknya aliran-aliran agama dari luar yang keras dan kaku juga menambah penyebab mengapa di Indonesia spiritual itu menjadi lebih identik dengan supranatural dan akhirnya dianggap sesat. Padahal spiritual itu sangatlah berbeda dengan supranatural. Supranatural merupakan kekuatan super atau ajaib yang berasal dari luar diri. Biasanya identik dengan orang-orang yang mencari kesaktian yang aslinya bukanlah dari dirinya, entah itu dari jin, kodam, atau bantuan dari guru atau sesepuhnya. Sedangkan spiritual merupakan esensi setiap agama, filosofi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan kuno di seluruh dunia yang meliputi hakikat dari kehidupan alam semesta, bahkan hakikat ketuhanan itu sendiri. Bahkan sebenarnya antara agama samawi dengan agama-agama pagan pun mereka memiliki hakikat spiritual yang sama. Mereka memang berbeda secara ritual, bahasa, dan penamaan atau penyebutan Tuhan. Namun kalau kita tilik dari spiritualnya, mereka memiliki hakikat atau inti yang sebenarnya sama saja. Spiritual itu ibarat samudra, dan agama itu ibaratnya seperti akuarium yang ditenggelamkan di tengah-tengah samudra. Akuarium yang berbeda ini akan membuat ikan-ikan yang berada di dalamnya itu melihat samudra dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Padahal secara hakikat samudra itu satu dan meliputi semuanya. Demikian juga dengan spiritual dan agama. Spiritual adalah hakikat kehidupan dan spirit atau esensi diri atau esensi ketuhanan dari setiap apapun. Setiap agama memiliki konsep ketuhanan masing-masing yang mungkin secara bahasa, sosok, dan cara penyembahan itu berbeda-beda. Cara menjelaskan dan memperkenalkan Tuhan kepada manusia juga berbeda, penyebutannya berbeda, dan cara menujunya juga berbeda-beda. Namun hakikatnya sebenarnya sama saja. Di saat supranatural berfokus kepada pencarian kesaktian atau kekuatan super di luar diri manusia, maka spiritual itu berfokus pada esensi tauhid atau ketuhanan yang satu atau esa dan sebenarnya manunggal, walaupun diperkenalkan dan diceritakan dalam nama dan wujud yang berbeda-beda. Dan untuk mengenalinya, maka diperlukan perjalanan pencarian ke dalam diri, bukan ke luar diri. Tidak seperti supranatural yang sibuk mencari di luar diri sehingga membuat manusia terbuai dan terlupa akan yang esensi di dalam dirinya. Tujuan spiritual sebenarnya adalah untuk pencerahan. Pencerahan di sini adalah fase di mana manusia kesadaran murninya itu terbuka dan terkoneksi penuh dengan alam, dan manusia jadi bisa menyadari hakikat sesungguhnya dari kehidupan alam semesta dan hakikat dari konsep Tuhan itu sendiri. Nah, untuk bisa mencapai tahapan ini diperlukan pencarian ke dalam diri. Sebab sepanjang saya mempelajari banyak agama dan filosofi kuno, hampir semuanya mengajarkan bahwa pencarian Tuhan itu bisa diraih dengan jalan mencari percikan sosoknya di dalam diri manusia, yang disebut sebagai percikan cahaya Tuhan dalam diri manusia. Ini adalah kesadaran manusia itu sendiri, ruh manusia yang dalam kebudayaan Hindu disebut sebagai Atman, dalam tasawuf disebut sebagai Nur Muhammad.
Ketika manusia telah sadar atau telah mencapai pencerahan, ia tak hanya menjadi paham dengan hakikat, mulai dari hakikat hidupnya, hakikat alam semesta, dan hakikat Tuhan itu sendiri. Tapi manusia juga bisa mendapatkan kebahagiaan tak terbatas, tanpa putus, dan bisa menjadi sebuah kedamaian absolut. Hatinya damai, tentram, dan kehidupannya sejahtera tanpa menggantungkan diri keluar. Kondisi hidup seperti ini dalam ajaran Hindu Nusantara disebut sebagai kehidupan yang sadu atau damai dalam keilahian. Memang sih, ketika energi Kundalini naik, maka segala macam siddhi atau kesaktian atau kemampuan supernatural itu akan muncul atau bisa diperoleh oleh manusia. Tetapi kita juga harus waspada karena siddhi ini bisa menjadi penghalang kesadaran diri. Siddhi bisa menjadi godaan bagi manusia yang membuat manusia itu berpaling dari tujuan akhir spiritual yang sesungguhnya, yakni ketika kita terpukau oleh beragam siddhi tersebut dan menghamba atau menjadi ketergantungan dengannya. Dalam beberapa kasus, orang yang terlalu tergoda atau menghamba atau ketergantungan terhadap siddhi ini bisa membuat energi Kundalini itu justru terblok jalannya dan malah membuat manusia mengalami sindrom Kundalini yang menyakitkan sekaligus merugikan. Sindrom Kundalini adalah momen ketika energi Kundalini tidak mampu naik ke atas ke arah jantung ke atas karena tersumbat oleh energi negatif di jalurnya. Energi negatif ini jika tidak kunjung dibersihkan, ini akan membuat energi Kundalini itu menekan ke segala arah, bahkan berputar ke bawah dan membuat kehidupan manusia jadi destruktif. Itulah kenapa dalam beberapa kasus spiritual ada manusia yang menjadi halusinasi, menjadi narsistik, atau malah menjadi jahat dan terjerat dalam ilmu hitam. Salah satu penyebabnya adalah berawal dari tergodanya manusia dengan siddhi, sehingga membangkitkan kembali ego dan beberapa diikuti dengan bangkitnya kembali hawa nafsu yang besar. Dan ini mempengaruhi perilaku manusia. Ketika manusia kembali dikuasai oleh ego dan hawa nafsunya yang besar, maka energi negatif akan mudah sekali terbentuk dalam diri, dan ini menghambat jalannya Kundalini ke atas, bahkan bisa menyebabkan manusia mengalami sindrom Kundalini. Proses spiritual yang asli sebenarnya tidaklah ribet dan repot, karena proses yang asli sebenarnya manusia cukup hadir di momen sekarang dan menjadi pengamat atas apapun yang terjadi, termasuk juga dengan segala fenomena-fenomena siddhi yang bermunculan. Ini disarankan untuk menjadi pengamat saja, karena dengan terbiasa hadir dan menjadi pengamat inilah manusia jadi punya banyak waktu dan kesempatan untuk semakin menyelami dan mengenali dirinya sendiri, sehingga semakin lama pencariannya semakin masuk lebih dalam dan manusia jadi bisa menemukan kembali makna dari kesadaran atau kesadaran murni atau pencerahan sebagai puncak perjalanan spiritualnya. Kenapa sih orang spiritual itu banyak yang jatuh ke supranatural seperti sihir, mencari kesaktian, dan lain-lain? Sebenarnya spiritual itu tidak sama loh dengan supranatural. Spiritual adalah proses penyelaman diri untuk kembali ke jati diri, sehingga semakin mengenali diri sendiri dan punya kesadaran diri yang baik. Sehingga manusia jadi punya kontrol diri yang baik dan terbuka segala pengetahuannya terhadap hakikat alam semesta. Harusnya orangnya jadi makin cerdas dan bijaksana. Tapi jika ada yang justru jadi halusinasi, makin mistis, makin hidupnya makin hancur, atau makin jahat dan manipulatif, bisa jadi itu adalah tanda dari sindrom Kundalini yang banyak menyerang orang-orang yang mendalami spiritual.